tua. Yang keempat, kita bisa bekerja sama kalau kita tidak sikut menyikut. Kalau mampu jadi imam, maju ke depan. Kalau tidak sanggup jadi imam, siap jadi makmum. Kalau suaramu bagus, kumandangkan azan. Kalau suaramu tak bagus, bersihkan WC. Jangan diletakkan di depan menendang ke belakang, diletakkan di belakang menanduk ke depan. Kalau ada di antara jamaah begitu mentalnya, diletakkan di belakang, nanduk ke depan. Diletakkan di depan, nendang ke belakang. Sabar. Idul Adha, Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang sesuai sama dia. Sifat-sifat kebinatangan itu dibuang pada saat hari raya Idul Adha. Semua orang ikut menyaksikan penyembelihan. Perempuan yang selama ini di rumah, waqarna fi buyutikunna, jangan keluar rumah, tetap di rumah. Tapi pada saat menyembelih hewan kurban, Aisyah ikut, Fatimah ikut dengan Sayyidina Ali bersama Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain melihat penyembelihan. Makanya kita pun semua datang ke masjid, baik yang ikut motong maupun yang cuma bawa kupon. Semuanya hadir, semuanya ikut megang. Ada yang megang badan sapi, ada yang megang ekornya, ada yang megang telinganya. Banyak sapi itu yang mati bukan karena dipotong tapi stres. Banyak sekali yang datang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Di badan kita ini ada sifat-sifat kebinatangan. Menanduk ke depan, menendang ke belakang, menyikut ke kiri, menyundul ke atas, menyipak ke bawah. Maka buang sifat-sifat kebinatangan itu. Kita makan kambing, makan sapi, sifat sapi mungkin menurun ke kita. 9 sapi di sebelah, 1 sapi dipotong. Ketika sapi yang dipotong ini meregang nyawa, keluar darahnya, mengerang, minta tolong. 9 sapi yang ada di sebelah cuek sambil makan rumput. Mau mati-matilah, bukan urusanku. Sifat itu sekarang ada pada diri umat Islam. Mati saudaranya di Uighur, bukan urusan saya. Meninggal syahid saudaranya di India, bukan urusan saya. Saya kan orang Sumatera, saya kan orang Jawa, saya kan orang Sunda, itu orang India. Kami berbeda bangsa, betul. Tapi kita sama-sama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu maksud Ustaz apa? Apakah kami perlu meledakkan kedutaan India? Bukan. Kan itu maksud saya. Tapi kita berusaha menyadarkan umat. Kalau sampai kita tidak peduli kepada keadaan umat, man lam yahtam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli kepada keadaan umat Islam, falaysa minhum, maka dia bukan golongan umat Islam. Lalu kalau bukan golongan umat Islam, kita golongan siapa? Kita insya Allah tetap menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, kalau tidak sanggup memberikan uang, man jahaza ghazian faqad ghaza, bantu, belikan obatnya, kirim kepada relawan-relawan. Tidak sanggup, paling tidak ad-du'a silahul mu'min, doa senjatanya orang beriman. Saya di setiap khutbah Jumat tak pernah lupa saya sampaikan itu di khutbah yang kedua. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril Islam wal mujahidin al mustad'afina fi Uighur, fi Rohingya, fil Hind. Fil Hind artinya di India. Tapi saya berdoa berapi-api, jamaah duduk berair-air. Malah selesai dari masjid ngomong bisik ke temannya, ini nampaknya tadi Jumat kita nggak sah. Kenapa? Nggak ada khutbahnya. La ilaha illallah. Khutbah ada, ente-nya melayang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya 2 rakaat salat, maka 2 rakaat qabliyah ba'diyah cukup. Kalau hanya 2 rakaat salat, maka 2 rakaat setelah wudhu cukup. Salat Jumat bukan sekedar 2 rakaatnya, tapi salat Jumat adalah mendengar khutbah. Saya kalau khutbah itu nggak lebih dari 20 menit. 15 menit khutbah pertama, duduk sejenak, 5 menit khutbah kedua. Kenapa Ustaz khutbah nggak pernah lama-lama? Karena saya merasakan penderitaan salat Jumat yang luar biasa. Makanya jangan selamanya berceramah, jangan selamanya khutbah, sekali-kali juga jadi jamaah.
Ustaz, hari ini khutbah di mana? Hari ini saya tidak khutbah, saya mau dengar khutbah Jumat. Ternyata mendengar khutbah itu berat. Maka jangan heran kalau saya jadi khotib itu saya pandang mata, saya tanya, di mana jamaah yang paling berat itu? Saudara kita di Palestina, di pantai di India. Mereka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang ketika diajak ke masjid, siap kakinya melangkah. Diajak mendengarkan ceramah, siap telinganya mendengar. Diajak iktikaf malam, siap matanya tidak tidur. Diajak membaca Quran, siap lidahnya baca Quran. Tapi ketika diuji dompetnya, disitulah kumat penyakit aslinya. Pelit, bakhil, medit, kedekut. Ustaz, kok tiba-tiba cerita itu? Tuh, kantong sudah mulai berjalan. Ada yang pura-pura nggak ngelihat, pura-pura fokus. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau di kantongmu ada 1.000.000, kau masukkan ke dalam kantong itu 100.000. Di dompetmu ada 1.000.000, kau masukkan dalam kantong itu 100.000. Kau pulang ke rumah, lalu kemudian malaikat maut datang dan kau mati malam ini. Kira-kira yang kau bawa mati yang 100.000 atau yang 900? Saya ulang sekali lagi. Kalau di kantongmu ada dompet isinya 1.000.000, yang 100.000 kau masukkan ke kantong berwarna hijau daun itu, lalu kemudian kau pulang membawa 900.000 di dompetmu. Takdir berkata kau mesti mati malam ini selesai maghrib. Apakah yang kau bawa menghadap Allah, yang 100.000 apa yang 900? Maka masukkanlah bersama dompet-dompetnya ke dalam. Sudah aku sampaikan ya Allah, bahwa mereka tidak percaya. Tengoklah malam nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah itu tidak mampu? Wa huwal ghaniyul hamid. Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Apakah Allah itu tidak kuasa? Wa huwal azizul hakim. Dia Maha kuasa lagi Maha bijaksana. Kalau dia Maha kaya, mengapa kita mesti minta sedekah? Intan surullah, kau tolong agama Allah. Oh, kalau begitu Allah perlu ditolong. Allah tidak perlu kau tolong. Kau sedang menolong dirimu sendiri. Karena ketika kau bersedekah, itu bukan untuk Allah, tapi bersedekah untuk persiapan diri. Yang mewakafkan tanah masjid ini, senanglah dia di alam barzah. Kalau hidup dia, hidupnya tenang. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Wallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dia yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang beriman. Inna setan qad ya'isa an ya'budahul musallun. Setan sudah putus asa kalau melihat orang sholat. Begitu setan datang ke masjid Multazam, langsung dia masuk dari pintu, nggak baca doa. Setan itu kalau masuk masjid nggak baca doa. Makanya kalau ada bapak ibu tadi yang nggak baca doa, enggak, bukan setan, setengah setan. Kita langkahkan kaki kanan. Allahumma inni as'aluk, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Saya di mana-mana masjid masuk dengan tegak gagah berdiri. Tapi di masjid Multazam saya mesti menunduk. Pintunya nggak sampai semeter. Itu pelajaran Bapak Ibu, kalau mau dihormati orang, buatlah pintu pendek di rumah. Siapapun yang datang bertamu ke rumah Bapak Ibu, pasti dia akan menunduk. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Setan kalau sudah melihat orang sholat, setan putus asa. Aku tidak bisa menggoda mereka lagi untuk menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut, Naham. Walakin fit tahrish. Tapi setan menggoda dari pintu yang lain. Dia goda lewat pintu permusuhan. Sesama orang yang sholat, imamnya sama, kiblatnya sama, bacaannya sama, fatihahnya sama, tapi dalam hatinya bercokol, sikut menyikut. Masuk masjid yang dilihat bukan shop, tapi yang dilihat lawan saya di mana. Oh, dia di sana, saya di sini. Dia di sini, saya di sana. Tom and Jerry. Sampai akhirnya suatu hari lupa ngelihat karena masbuk, langsung sholat. Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di sebelah. La tanaza'u, jangan berikhtilaf. Fatabshalu, kamu akan gagal.
wa tadhhaba rihukum, dan kamu kehilangan semangat. Kamu kelahi sama dia gara-gara apa? Sepele, hanya gara-gara bismillah. Yang satu bismillahnya jahat, bismillahirrahmanirrahim. Yang satu alhamdulillahirabbil alamin. Pas rapat nyindir. Ustaz Somad boleh nanya? Boleh. Apa hukumnya kalau imam kita nggak pandai baca basmalah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini masalah khilafiyah, remeh-temeh, sepele. Kalau masjid kita dari awal dulu memang bismillahnya jahar, ya teruskan jahar. Kalau memang dari awal pembangunannya masjid itu baca bismillahnya sir, teruskan sir. Kalau memang masjid itu dari awalnya baca kunut, teruskan kunut. Kalau memang tidak berkunut, tidak usah pakai kunut. Yang pakai kunut mazhab Syafi'i dengan mazhab Maliki. Yang enggak pakai kunut mazhab Hanafi dengan mazhab Hambali. Saudi Arabia Makkah Al-Mukarramah sejak 1924 rezim King Abdul Aziz pakai mazhab Hambali, maka enggak pakai kunut. Idza qanata, kalau imammu berkunut, maka berkunutlah makmum. Angkat tangan, aminkan 5 kali. Allahumma hdina fi man hadain, amin. Wa afina fi man afain, amin. Wa tawallana fi man tawallain, amin. Wa barik lana fi ma a'tain, amin. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadain, amin. Sisanya kalau kau hafal ikut baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walayt wa la ya'izzu man 'adait. Tabarakta rabbana wa ta'ala. Falakal hamdu 'ala ma qadait. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tutup dengan selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Kalau enggak hafal diam aja. Enggak perlu kau gerak-gerakkan mulut. Hanya supaya disangka temanmu kau hafal. Karena kita mencari ridha Allah, bukan mencari ridha teman. Tapi kalau saya diundang ceramah di satu kota, saya nggak tahu masjid ini gimana awalnya, saya nggak mau maju jadi imam. Ustaz, silakan jadi imam. Lebih selamat daripada kita masuk ke dalam khilafiyah. Apa yang dicari ini? Mau menunjukkan diri lebih hebat, lebih alim, lebih berilmu, atau mencari ridha Allah Subhanahu wa taala? La yudkhilal jannata ahadukum amaluhu. Kamu tidak masuk surga karena amalmu. Banyak pun amal kita enggak masuk surga. Engkau masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amalku, tuh Rasulullah. Lalu masuk surga karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena ridha dan rahmat Allah. Tapi jangan gara-gara ceramah ini besok adik-adik enggak sholat subuh, dibangunkan ayah ibunya enggak sholat, langsung bangun. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Kamu masuk surga bukan karena amalmu. Tarik selimut lagi. Bismika Allahumma ahli Allah. Kita tetap sholat subuh berjamaah ke masjid, tetap hadir pengajian dengan para habaib, alim ulama, guru-guru. Tujuannya untuk mencari ridha dan rahmat Allah. Buka Quran pertama kali yang disebut rahmat, Bismillahirrahmanirrahim. Ada orang mati yang didoakan rahmat, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Doa di antara dua sujud minta rahmat, Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, berikanlah kami rahmat. Amin. Ada ibu-ibu satu diam aja dia. Ibu enggak minta rahmat. Aku udah dapat, kata dia. Rupanya nama suaminya Pak Rahmat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya mulai tausiah pukul 1 tepat. Sekarang sudah sampai jam 2 sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi Ustadz baru sampaikan 4. Yang kelima apa? Kita akan bisa bekerja sama kalau saling mendoakan. Selesai tausiah tanya jawab, habis itu Ustadz Somad pulang. Tidak tahu entah kapan kita akan berjumpa, tapi kita tidak berpisah karena kita tetap bersama dalam doa. Jadi kami doakan Ustaz Somad, doanya pakai ring 1 ayah ibu, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ring 2 anak dan istri, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ring 3 teman, sahabat dan tetangga, Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ring 1 udah, ring 2 udah, ring 3 udah. Ustaz Somad ring 4. Matikan Ustaz Somad dalam husnul khatimah. Tak lebih tak kurang daripada itu.
Apa ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Ustaz enak aja tadi pakai bahasa Arab. Kami enggak hafal bahasa Arab. Doa enggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampunkan ring 1, ring 2 dan ring 3. Ya mohonkanlah. Doa itu enggak boleh sampai enggak jelas begitu. Itu namanya doa abstrak. Tapi doa juga enggak terlalu detail. Ya Allah selamatkan blok C nomor 3, nomor 4, nomor 5 saja, nomor 6 jangan. Pak RT, Pak RW yang kemarin RW sana jangan. Boleh doa enggak boleh dikapling-kapling. Ini banyak anak-anak muda sekarang doa singkat. Doa saya Ustaz singkat padat. Ya Allah, rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu. Karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Apa ini doa? Tapi doa juga enggak terlalu detail. Ya Allah ini ada tanah yang mau dijual 25 meter kali 30. Sebelah kanan dengan Pak Wakil Bupati, sebelah kiri dengan Pak RT, sebelah depan jalan, letak strategis, harga masih nego. Insya Allah kalau 5 ini kita jaga, maka kita insya Allah masih bisa bekerja sama di dunia, sampai di akhirat kita masuk ke dalam surga Jannatul Firdaus bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang masuk surga, kloter nomor 30, jamaah Masjid Multazam Bandung. Yang pertama masuk ketua, sekretaris, imam, security, panitia, pemasang baliho, umbul-umbul, kameramen, masuk semua. Yang mengupload ke Instagram, Twitter, BBM, WhatsApp, masuk semua. Tamu-tamu VVIP belakangan, masuk semua. Ustaz Abdul Somad paling ujung. Pas ditanya, ini jamaah Multazam? Enggak. Kenapa masuk sini? Pernah ceramah sekali. Masuk. Itulah gunanya bersama dengan orang-orang soleh.